Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, dan kita telah sampai pada bab taukid setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab yakni bab atof. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babut taukid. Adapun ini merupakan bab yang membahas tentang at-taukid. At-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi. Adapun taukid itu mengikuti kepada muakkad fi raf'ihi, pada rafa'nya muakkad. Jadi taukid itu secara istilah ya, itu adalah penguatan. Jadi nanti taukid di sini dia berfungsi untuk menguatkan. Nah, jadi fungsinya untuk menguatkan. Dan taukid itu tabi sifatnya. Tabi itu hanya mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti muakkad. Apa itu muakkad? Muakkad itu sesuatu yang dikuatkan. Muakkad itu sesuatu yang dikuatkan. Karena kita katakan tadi taukid itu penguatan. Kalau ada yang menguatkan, pasti ada yang dikuatkan. Nah, yang dikuatkan namanya muakkad. Jadi taukid nanti hanya ikut kepada muakkad. Fi raf'ihi, pada rafa'nya muakkad. Jadi kalau muakkadnya itu rafa, taukidnya juga ikut, taukidnya ikut rafa. Nah, wa nasbihi, dan nasabnya muakkad. Kalau nanti muakkadnya nasab, maka taukid ikut nasab. Wa khafdihi, begitu pula kalau muakkadnya itu khafat atau jer, maka muakkadnya itu juga ikut, taukidnya itu juga ikut jer, sebab mengikuti muakkadnya. Wa ta'rifi, dan pada ma'rifatnya muakkad. Jadi muakkadnya nanti ma'rifah. Muakkadnya nanti ma'rifah, maka taukid juga harus ikut ma'rifah. Gitu. Nah, sekarang kenapa penulis gak mengatakan wa khafdihi wa jazmihi? Kenapa penulis gak mengatakan jazmnya? Karena taukid di sini hanya berlaku hukumnya kepada isim, dan isim i'rabnya hanya 3, hanya rofa, kemudian nasab atau jer. Isim nggak bisa jazm, oleh sebab itu taukid tidak ada yang muakkadnya itu majzum. Jadi muakkad tadi apa? Sesuatu yang dikuatkan. Muakkad itu nggak ada yang majzum. Begitu pula wa ta'rifihi. Kenapa penulis nggak mengatakan wa tankirihi pada nakirohnya? Karena muakkad itu hanya bisa ma'rifah. Muakkad itu nggak boleh nakiroh. Gitu. Ya, paham ya? Jadi muakkad itu hanya bisa ma'rifah. Yang dikuatkan itu perlu ma'rifah. Kemudian wa yakunu bi alfadin ma'lumatin. Dan ada ianya taukid itu dengan lafat-lafat yang telah diketahui. Nah, jadi ternyata taukid itu sudah memiliki lafat-lafat yang sudah diketahui. Dalam artian kita tinggal menghafalkan. Kita tinggal menghafalkan lafat-lafat taukid. Wahia, dan dianya lafat-lafat tersebut adalah apa saja? An-nafsu, yang pertama nafsu. An-nafsu ini lafat taukid. Kemudian al-ainu wal ainu. Ain. Kita sering dengar ain ya. Fardu ain, gitu kan. Wa kullu, dan kullu. Ini juga lafat taukid. Wa ajma'u, dan ajma'u. Jadi di sini 4 ini. An-nafsu, ainu, kullu, ajma'u. Nah, ini berfungsi untuk taukid, untuk penguatan. An-nafsu itu artinya dirinya. Al-ainu itu sama dirinya. Jangan kita terjemahkan matanya. Jadi fardu ain, dalam fikih ya ada istilah kaidah fardu ain. Fardu ain itu artinya fardu yang wajib ala ifrodihi, kepada mufradnya seseorang, kepada pribadinya gitu. Jadi pada diri seseorang. Wa kullu artinya seluruhnya. Kemudian
ajma'u sama seluruhnya. Nah, ini lafadz-lafadz ini itu untuk fungsinya untuk taukid. Kemudian juga ada yang namanya tawabi ajma'. Wa tawabi'u ajma'a. Nah, perhatikan tawabi ajma'a. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini. Terkadang setelah ajma'u itu datang pengikutnya. Ada apa? Aqta'u, wahia aqta'u, abta'u, absa'u. Jadi terkadang datang gini. Ajma'u, aqta'u, abta'u, absa'u. Nanti saya contohkan di bawah biar lebih jelas. Di sini kita ambil contoh. Taqulu. Sebagaimana contohnya engkau katakan. Qama Zaidun nafsuhu. Perhatikan. Qama ini apa? Fi'il madi mabni di atas fathah. Zaidun sebagai ingat ada fi'il harus ada fa'il. Fa'il apa? Pelaku. Pelaku bahasa Arabnya fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Jadi Zaidun fa'il marfu tanda rafa dengan dhammah. Nafsu, perhatikan. Nafsu ini lafaz taukid. Nafsu itu lafaz taukid. Nah, jadi i'rabnya apa? Nafsu i'rabnya taukid. Taukid lil muakkad. Dia taukid penguat kepada muakkad. Pertanyaannya adalah mana di sini yang menjadi muakkad? Mana yang dikuatkan di sini? Yang dikuatkan adalah Zaidun. Gitu. Yang dikuatkan adalah Zaidun. Jadi taukid lil muakkad marfu. Kenapa marfu? Karena Zaidun juga marfu. Wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Nih, nafsu. Maka dibaca nafsu bukan nafsa, bukan nafsi. Dan dia juga sebagai mudhof. Hu dia sebagai domir mutasil mabni di atas dhammah pada mahal jar sebagai mudhofun ilaih. Kembali ke mana? Hu kembali kepada si Zaid. Hu kembali kepada si Zaid. Jadi nafsuhu ketika dia menjadi taukid itu dia tersambung dengan domir yang kembali ke muakatnya. Jadi ingat nafsu kalau dia jadi taukid, kalau dia jadi taukid dia tersambung dengan domir yang kembali yang yaudu kepada muakat. Mana domir yang di sini? Nih. Hu kembali ke mana? Kembali ke muakat yakni Zaidun. Gitu. Jadi nafsuhu kalau misalnya kita ganti qomat misalnya qomat Fatimatu nafsuha. Qomat Fatimatu nafsuha. Jadi dia tersambung dengan domir yang kembali ke muakat. Mana muakatnya? Fatimah gitu. Dan berikutnya wa ra'aitul qauma kullahum. Wa ra'aitu dan saya telah melihat yakni suatu kaum kullahum seluruhnya kaum tersebut. Jadi kita tadi lupa ya belum terjemahkan. Qama Zaidun nafsuhu gimana kita artinya? Telah berdiri si Zaid. Benar-benar dirinya yang berdiri. Maksudnya gimana? Jadi kalau gini. Kalau kita cuma katakan misal kita buang nafsuhu. Kita buang taukidnya. Qama Zaidun. Si Zaid, ya ini telah berdiri si Zaid. Ini masih ya ini secara makna sempurna. Tetapi bisa saja gini. Bisa saja yang berdiri itu bukan seluruhnya si Zaid. Bisa aja misalnya Qama Zaidun, telah berdiri si Zaid. Bisa saja yang berdiri itu bukan Zaidnya tapi anaknya. Gitu. Atau misalnya yang berdiri bukan Zaid, atau misal yang berdiri itu cuman apanya misalnya? Misalnya telah berdiri si Zaid. Yang berdiri itu bukan si Zaidnya, tapi misal tekadnya. Nah, tekadnya tuh berdiri, dalam artian tekadnya itu tegak. Nah, ini kan menimbulkan kerancuan. Maka kita perlu lafadz taukid. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang berdiri itu benar-benar si Zaidnya, bukan bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan apa lagi? Bukan keyakinannya, bukan apa ya selain-selainnya gitu. Tetapi hakikat benar-benar dirinya si Zaid. Karena itu kita tambahkan lafadz nafsuhu di sini. Begitu pula wa ra'aitul qauma kullahum dan ra'aitu aku telah melihat al qauma. Al qauma maf'ulun bih. Objek yang saya lihat. Ra'aitu kan saya telah melihat fi'il fa'il. Al qauma maf'ulun bih mansub tanda nasab dengan fathah. Nah, kullahum ini taukidnya kan? Kita buang misalnya. Ra'aitul qauma. Ini kata-kata ini sempurna atau enggak?
Sempurna karena sudah ada fiil, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Tetapi secara makna ini bisa menimbulkan terkadang masih bisa menimbulkan pertanyaan kadang. Misal saya telah melihat kaum gitu. Ketika kita mengatakan saya telah melihat kaum, itu bisa dipahami. Melihat kaumnya itu seluruh kaumnya atau cuman kepala kaumnya atau cuman anak-anak kaumnya atau cuman laki-lakinya atau cuman perempuannya. Kan kaum kan banyak. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kaya, ada yang muda, ada yang yang sehat, ada yang sakit. Ini kan saya telah melihat kaum. Apakah kamu benar-benar melihat seluruh kaum tersebut atau cuma lihat beberapa segelintir orang di kaum tersebut? Ini kan belum jelas. Maka kita kasih taukid. Kita kasih kulluhum, seluruhnya. Hum kembali ke kaum. Kullahum afwan. Hum kembali ke kaum. Kullahum, seluruhnya si kaum. Oh, berarti saya telah melihat kaum, suatu kaum seluruhnya, benar-benar lihat kaum itu semuanya. Bukan cuman kepala desanya, bukan cuman misalnya perempuannya, bukan cuman laki-lakinya, tapi semuanya benar-benar dilihat. Nah, di sini kenapa dibaca kula? Karena kula di sini taukid lil muakkad mansub. Taukid yang muakkadnya mana? Al-qauma. Al-qauma marfu mansub atau majrur? Mansub. Tanda nasab dengan fathah. Oleh sebab itu taukidnya juga ikut mansub. Tanda nasab juga dengan fathah, dia juga mudhof. Hum domir tersambung dengan dengan mudhofnya. Dan dia kembali kemana? Ke al-qaum. Kembali ke muakkadnya. Seperti yang saya bilang. Jadi nafsu dan kullu itu ketika dia jadi taukid, dia tersambung dengan domir yang kembali kepada muakkadnya. Kemudian wa marartu bil qaumi ajma'ina, dan aku telah bertemu dengan suatu kaum ajma'ina, seluruhnya. Nah, jadi kullu sama ajma'u itu sebenarnya maknanya sama. Tapi kalau dalam ajma'u itu dia tidak tersambung dengan domir yang kembali ke muakkad. Jadi enggak ajma'inahum enggak atau ajma'uhum enggak. Tetapi cukup dengan lafadznya itu sendiri. Jadi kita i'rab gimana? Marartu fi'il fa'il. Jelas di sini marartu fi'il fa'il. Bi huruf jar. Al-qaumi isim majrur dengan bi, tanda jarnya dengan kasroh. Ya kan? Selesai. Ini berarti al-qaumi isim majrur kan? Ajma'in, ini taukid. Pertanyaannya, mana muakkadnya? Siapa yang dikuatkan? Saya telah melihat suatu kaum seluruhnya. Seluruhnya apa? Seluruhnya kaum tersebut, maka muakkadnya adalah kaum. Kaum tadi apa? Isim majrur kan tanda jarnya dengan kasroh, maka ajma'in juga taukidun lil muakkadi majrur. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya apa di sini? Tanda jarnya adalah dengan ya, tanda jarnya adalah dengan jadi tanda jarnya adalah dengan ya niabatan, dia sebagai pengganti kasroh, karena dia itu terhitung hukumnya jamak mudzakar salim. Jamak mudzakar salim ketika dia majrur dan ketika dia mansub, tanda nasab dan jarnya adalah dengan ya, demikian. Jadi taukid tadi itu dia hanya ikut muakkadnya. Misal kita rubah, kita kasih contoh lain biar lebih paham lagi. Misal kita ganti Qomat siapa di sini? Qomat Fatimatu. Qomat Fatimatu. Apa yang belum tadi? Ainu misalnya. Susah seperti ini teman-teman. Pertanyaannya ainuhu atau ainuha? Ainuha. Jadi qomat fi'il madi, Fatimatu fa'il. Ainu sebagai apa? Sebagai taukid. Taukid dari mana? Taukid bagi si Fatimah. Fatimah tadi kan fa'il, tanda rofa domah. Maka ainu karena dia muakkadnya adalah Fatimah, yang mana Fatimah itu rofa, maka dia juga ikut rofa. Tanda rofanya dengan domah. Kita baca ainu. Dia juga mudhof,
Domir mutasil mabni di atas sukun kembali ke Fatimah, kembali ke muakkad. Seperti itu. Nah, kemudian kita belum bahas ini, akatau, abtau, absau. Jadi, kalau lafadznya marartu bil qaumi ajmain, dia kan isi pakai ajmain. Boleh ajmain itu diikuti oleh ini, akata, abta, abso. Jadi boleh marartu bil qaumi ajmaina akata'ina gitu, atau marartu bil qaumi ajmaina abta'ina, atau marartu bil qaumi ajmaina absoina gitu. Atau boleh tiga-tiganya ikut semua. Marartu bil qaumi ajmaina akata'ina abta'ina absoina. Seperti itu. Itu jadi dia tiga lafadz akata, abta, abso itu dia mengikuti lafadz ajma. Datang setelah ajma gitu. Nah, berarti selesai pembahasan kita sudah 15 menit. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil sedikit-sedikit saja untuk penjelasan lebih lanjut. Kalau masih belum paham, insya Allah kita akan bahas di kitab yang selanjutnya. Bismillahi ta'ala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Usikum bitaqwallah wa iyaya faqad fazal muttaqun. Nas'alullaha al-afiyah wat taqwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.